Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Padang TV. Senang sekali pada malam hari ini kami kembali bisa hadir di tengah-tengah ruang tonton para pemirsa, tentunya dalam program Dialog Detak Sumbar. Tanpa terasa, Ramadan 1447 Hijriah sebentar lagi mungkin akan berpisah dengan kita. Segelumit cerita, kisah, serta warna-warni Ramadan tahun ini telah kita lewati. Dan salah satunya yang akan kita bahas dalam program Dialog Detak Sumbar malam hari ini adalah kiprah dakwah pejuang mu'alaf. Nah, di studio sudah hadir bersama kita para narasumber kita. Yang pertama tepat di sebelah saya ada Pak Haji Herwin sebagai pembina Mu'alaf Center Indonesia Chapter Padang. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Kabarnya malam hari ini Pak Haji? Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan puji syukur kita bisa hadir dengan acara malam ini. Kalau boleh tahu umur Pak Haji sekarang berapa? Alhamdulillah sudah 70 tahun, Pak. 70 tahun, tapi lebih ganteng daripada saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Enak. Iya. Dan juga tepat di ujung sana ada Ibu Lani Hariko, Bendahara Mu'alaf Center Indonesia Chapter Padang. Selamat malam Bu Lani. Selamat malam Bapak. Panggilannya Bu Lani atau Ibu? Lani. Bu Lani. Kabarnya malam hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Ini kalau lihat nama ini Lani Hariko, kayak nama orang Jepang ya Pak Ji? Ya. Ya. Asli keturunan Jepang. Ya. Aslinya mana Bu? Aslinya Padang Panjang, Pak. Padang Panjang. Nah, ini tema kita malam hari ini kiprah dakwah pejuang mu'alaf. Ya. Kalau kita bicara tentang mu'alaf itu pasti pikiran kita selalu tertuju kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang telah mewakafkan diri dan imannya untuk berjuang di jalan Allah atau di jalan Islam gitu seperti itu. Pak Haji, terlebih dulu ya. Pak Haji, apakah hanya sebagai pengurus di sini atau juga termasuk kategori mu'alaf tersebut sebelumnya? Alhamdulillah, karena kita bergerak di bidang mu'alaf, Yeah. terutama dan utama sekali kita dari mu'alaf. Dari mu'alaf Pak Haji. Saya masuk Islam umur 22 dalam keadaan susah. Ya. Dan namanya mu'alaf itu perlu pembinaan bantuan daripada umat Islam. Ya. Ya. Sehingga berkat bantuan dan binaan daripada senior-senior Islam itu kita bisa membentuk karakter diri kita sendiri. Kalau Pak Haji mu'alafnya umur 20 berarti sekitar tahun 80-an. Ya. 80-an. Pak Haji waktu itu sudah di mana posisi Pak Haji? Saya masih kuliah dan kerja Kuliah di AKBP saya. Oh, Pak Haji berarti domisili di Padang waktu Padang, itu. ya. Lalu memutuskan untuk mu'alaf itu bagaimana ceritanya tuh Pak Haji? Nah, kalau saya mu'alaf itu terikat karena mau pernikahan. Persyaratan pernikahan Islam adalah sama-sama harus Islam. Oh, berarti calon istrinya waktu itu orang Islam. Islam. Berarti saking cintanya. Ya, jatuh cinta istilahnya. Yeah. Namanya. Jadi masuklah Islam saya. Dalam masuk Islam ini kan kita banyak bolong-bolong Pak. Ya. Masuk Islam waktu itu tuh apakah menjadi suatu keharusan bagi keluarga perempuan kepada Pak Haji atau bentuk kesadaran tidak sendiri? keharusan, wajib Pak. Wajib. Wajib. Berarti kalau bahasa kitanya kalau ndak mu'alaf ndak jadi gitu. Tidak jadi. Orang. Iya. Nah, jadi artinya saya sebelumnya beragama Kristen, Katolik. Jadi berijrahlah saya ke Islam ini. Berkat binaan dan bantuan istri saya. Iya. Diajarlah Al-Fatihah di buku-buku sholat. Enak, ini rukunya, ini sujudnya, dan lain-lain sebagainya. Iya. Kadang-kadang subuh itu dibangunkan baru terbangun. Ya. Nah. Dan bagaimana berwudu yang baik diajarkan juga. Kebetulan di dekat rumah kita itu dekat masjid, musola. Oke, itu awal ceritanya Pak Haji. Jadilah masuk saya Islam. Oke. Kalau Bu Lani? Saya menjadi mu'alaf itu ketika berumur 23 tahun, Pak. Tamat Berarti 3 SMA. tahun berbedanya dengan Pak Haji. Ya. Pak Haji 20, kalau Bu Lani 23. 23. Tapi syaratnya apa?
faktornya nggak sama kan? Nggak sama-sama untuk menikah gitu? Saya dulu ketika SMA, saya sudah mulai belajar agama Islam. Jadi walaupun waktu itu ibu belum? Iya. Belum Islam. Tapi saya pergaulan Iya. karena lingkungan kan banyak Muslim. Iya. Jadi waktu itu kalau yang non-Muslim, mungkin Kristen, dia pergi belajar di gereja. Nah, saya tetap tinggal di dalam kelas, mengikuti yang Muslim. Gitu. Ibu sama-sama di Padang nih? Padang Di Panjang. Padang Panjang, Padang saya Panjang. dulu. Nah, saya dibesarkan di Padang Panjang. Lahir Padang Panjang, besar di Padang Panjang, sekolah SMP. Berarti SD, SMP, SMA-nya di Padang Panjang? Padang Panjang. Oke. Lalu 23 itu memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Ya. Bagaimana ceritanya itu, Bu? Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu juga, Pak Aji. Berjodoh ya, berjodoh. Kebetulan saya waktu itu di Padang Panjang, saya berteman dengan Seorang pria ya. ya, seorang pria di Batu Sangkar, tinggal di Batu Sangkar. Sekolahnya di Padang Panjang juga, berteman dari sana. Oke. Akhirnya kami sama-sama Punya etikat yang menikah. sama. Ya. Oke. Lalu setelah memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, artinya mewakafkan diri dan iman untuk memeluk dan menganut ajaran Islam. Waktu itu, Bu Lani, apa yang dirasakan? Ini kan kita baru-baru ini, ya kan? Apa yang dirasakan? Apakah merasa canggung atau merasa aneh saja atau bagaimana? Terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baru, cara kita beribadah, cara kita ditempatkan di tengah-tengah masyarakat. Terlalu canggung tidak ya Pak, karena kita kan sehari-hari Sudah di sana? berada dalam lingkungan Muslim. Jadi kita berpindah keimanan kita itu, kita sudah tahu, maksudnya menjadi Islam itu seperti ini, gitu. Menjalankannya seperti ini, gitu. Kita ikutin aja. Jadi kalau canggung tidak terlalu canggung, cuman mungkin pertama-pertamanya itu mungkin sholat 5 waktu agak berat, ya. Tapi ya harus kita jalanin gitu. Kita tetap harus belajar. Kalau Pak Haji, Kalau boleh saya tambah Ibu Iya, lagi boleh. sedikit. Mungkin bedanya jilbab, Pak. Oh, jilbab. Biasa bebas dah pakai jilbab. Ya. Sekarang pakai jilbab. Kok aneh pakai jilbab nih ya? Kalau berjilbab saya mungkin sudah mualaf sekian tahun baru berjilbab. Oh, gitu. Kalau Pak Haji, awal-awal itu apa yang dirasakan? Ya ibaratnya. Berarti Pak Haji langsung mualaf, langsung nikah nih? Ya. Berarti kan menjadi orang Sumando, Ya. kan? Di kalangan Muslim Jadi gitu ya? begini Pak. Sebenarnya pada hakikatnya saya ini sudah Islam sudah lama Pak. Karena kita lahir di Payakumbuh, besar di Payakumbuh, belajar di Payakumbuh, termasuk belajar bagaimana silat lah namanya. Iya. Jo tua-tua silat awak, banyak bio jo bismillah. Segala sesuatu bismillah. Sehingga tertanam dalam diri kita ini ayat-ayat itu. Dan apakah arti ayat itu kita sendiri tidak tahu. Di sanalah mulai dibina, dipupuk untuk meningkatkan akidah Islam tadi. Secara tak langsung di nikah ini, di kita inilah yang resminya kita lantik menjadi Muslim. Gitu. Lalu setelah Bu Lani dan Pak Haji memutuskan untuk berpindah keyakinan, ya kan? Respon dari keluarga Bu Lani? Menentang Pak. Menentang. Menentang. Ini Bu Lani dari jumlah bersaudara berapa yang saudara. Muslim? Saya sendiri. Bu sendiri. Lalu bagaimana tanggapan dari keluarga? Menentang, tetapi saya tidak menentang. Ya. Maksudnya saya menghindari debat, saya menghindari pertengkaran, saya menghindar dulu. Ya. Menghindar. Menahanlah. Ya, lama-lama kerinduan tuh pasti datang. Kerinduan datang, orang tua saya sudah mulai memanggil saya untuk pulanglah. Gitu. Nah, dengan saya pulang, terus saya menikah, sudah punya anak, minta bawa anak gitu ya. Lama-lama, alhamdulillah semua bisa terima dengan baik. Berarti sampai saat ini baik-baik saja? Baik, alhamdulillah. Sangat menghargai kita. Pak Haji?
kalau ceritanya historisnya hampir sama, Pak. Setiap orang tua menginginkan jalur dia, Ya, bukan jalur yang dibuat baru. betul. Karena masalah kita pindah itu dianggap aib, suatu kecelakaan. Apalagi di zaman dulu, Pak. Iya. Bukan kayak sekarang. Jangan lagi bukan kawan sama anak Syanu tuh. Dia itu kualat, sudah hijrah, sudah pindah agama dari Konghucu ke Islam, dari Kristen ke Islam. Sampai saat ini, Pak. Dalam ini artinya apa? Kita orang Sumbar ini masih punya suatu pameo gitu, Pak. Ya. Jadi satu lagi ada teman saya, Pak, pengusaha, Pak. Saya sudah lama mau masuk Islam. Saya hafal Fatihah. Cuma Pak Haji katanya, apa itu? Saya bilang, orang Islam banyak miskin. Orang Kristen kayak kaya. Saya bilang, tidak itu jawabannya itu. Islam ini berat menjalankan sholat 5 kali sehari. Itu Islam ini berat dibandingkan agama lain. Misalnya Kristen bisa ke gereja 1 hari Seminggu sekali. Islam 5 kali cuci muka. Dan mungkin ada satu kantor tak mengizinkan setiap waktu sholat. Sehingga terganggu kinerja daripada kantor sendiri. Ya. Oke, lalu kita bicara tentang MCI ya Bu ya. MCI ya. Kependekan dari Mu'alaf Center Indonesia, sekarang pakai Peduli, Pak. pakai Peduli, Mu'alaf Center Indonesia Peduli gitu. Ya. Berarti MCIP gitu ya. Ini lembaga atau sebuah organisasi? Yayasan, Pak. Yayasan. Yayasan menginduk kepada nasional atau hanya ada di beberapa tempat? Pusatnya di Jakarta. Iya. Kita punya cabang 33 regional seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Lalu kita bahas di Padang gitu ya. Di Padang. Berarti Bapak Haji dan Bu Lani adalah pengurus yang di Padang. Ya. Nah, ini Mu'alaf Center Indonesia Peduli ini kan sebuah yayasan. Ini pergerakannya di bidang apa ini? Tupoksi kerjanya seperti apa? Bencana. Ya, pertamanya tentu kita yang ingin berpindah agama ini, Pak, yang mau bersyahadat, ya, itu kita fasilitasi. Oh, berarti siapa yang ingin mu'alaf terregistrasi dulu ke MCI? Ya, Oh, kita gitu. mengeluarkan sertifikat, Pak. Tugas utama. Ya. Tugas utama. Kita Lalu? mengeluarkan sertifikat, terus mengadakan pembinaan. Kita lakukan itu setiap seminggu sekali di masjid. Pembinaannya seperti apa itu, Bu? Belajar. Kan setelah kita syarat kan tidak mungkin kita lepas seperti itu aja, Pak. Nah, jadi kita arahkan dia untuk bagaimana berwudu, bagaimana sholat, Baca ayat. ya, bagaimana membaca Al-Quran, mulai dari Iqra. Gitu. Oke. Jadi diajar semua. Berarti ada penggemblengan Ya. kepada Para mu'alaf. para mu'alaf tersebut. Nah, sampai berarti barangkali MCI ini nanti yang akan memfasilitasi termasuk dalam pengsyahadatan calon mu'alaf tersebut. Ya. Ini Bapak dan Ibu MCI Padang ini berkantor atau bagaimana? Berkantor, Pak. Di Sekretariat kami ada di Masjid Raya Sumbar. Berarti difasilitasi oleh pemerintah berarti? Pak Gubernur. Dari gubernur. Dikasih kantor oleh Dikasih pemerintah. sekretariat. Nah, ini luar biasa. Nah, lalu ini kan suatu hal yang berat ini. Berat, kenapa demikian? Kembali kita kepada cerita Pak Haji Erwin tadi. Orang banyak yang menilai itu, terkadang ada orang yang dahulunya non-muslim, dia berharta banyak, punya usaha yang hebat, tetapi setelah muslim, lalu Allah memberikan ujian kepadanya, iya kan? Dimiskinkankah, ya kan? Artinya kalau kesimpulannya, orang-orang yang mu'alaf ini kebanyakan hidupnya menengah ke bawah setelah dia mu'alaf. Tentu ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari MCI ini. Bagaimana Pak Haji dan Bu Lani sebagai pengurus ini menghadapi persoalan yang seperti itu?
Ada nggak pernah rengek-rengek gitu kan? Jadi artinya begini Sering, Pak. Pak. Memang kalau bicara historis, memang kita mualaf ini sangat minim, karena itu mualaf susah segala-galanya. Dari sinilah adanya tangan-tangan dingin yang membantu membina untuk mualaf ini tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Ya. Mungkin dari pihak keluarga terutama sekali, saudara kita, adik kita, orang tua kita tetap mencap kita, itulah masuknya Islam, memiskin awak. Islam itu tidak pernah menjanjikan kaya, ada tu. Nak tahu yang kaya itu Allah memberikan kaya, bukan manusia. Jadi karena kata-kata itu bisa terhunjam di diri kita sendiri. Makanya perlulah MCI ini, kehadiran MCI ini. Untuk apa? Merangkul mereka ini yang putus asa, bingung. Inilah wadah satu-satunya. Marilah kita. Apa susah kamu? Ya, saya mungkin susah, saya uang untuk usaha. Kalau ada yang mengadu seperti itu kepada MCI ini, MCIP ini ya, bagaimana MCIP ini mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut? Apakah MCIP ini dibantu oleh pemerintah, didanai oleh pemerintah, atau kalau didanai pemerintah tidak, Pak? Atau diberikan? Belum ada ya, belum ada. Belum. Tapi mungkin kita dari personal, donatur, bersedekah, mengeluarkan infak, itu kita kumpulkan. Ada yang tiap bulan mau kasih? Ya, ada yang menjadi donatur tetap, Pak, tiap bulan. Jadi dengan itulah, misalnya setiap pembinaan kita nanti memberikan dia sembako, misalnya ya, untuk merangsang, ya. Dengan cara seperti itu kan pasti mereka merasa kita perhatikan. Gitu. Kalau untuk Kota Padang, berapa persen anggotanya, Pak? Iya, anggota mualaf sekarang. Kalau mau dihitung tuh udah lebih 200, Pak. Udah lebih 200. Kalau dalam setahunnya aja kita sudah mensyahadatkan 66 orang. Itu kebanyakan dari mana itu, Bu? Bisa lokal, bisa luar? Ya, bisa luar. Ke Mentawai, Nias, ke Batak. Ya, kalau yang 2 bulan ini dari Filipina, dari Australia, Cina, ada 2 orang. Benar-benar dari Cina dia datang, Pak. Datang ke Padang. Betul. Datang ke Padang. Untuk menjadi syahadatkan. Nah, sebenarnya kalau kita boleh mengkajinya secara kajian Islam, kami sebenarnya yang terlebih dahulu dilahirkan sebagai Muslim ini ya, saudara-saudara kami yang menghibahkan atau mewakafkan diri dan imannya menjadi mu'alaf itu adalah bagian dari kami, ya kan? Dan seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kami bersama. Itu sebenarnya. Satu, di dalam Hasnah 8 mu'alafnya masuk. Betul. Ya. Berarti pemerintah melalui Basnasnya wajib memberikan anggaran ke sana. Ya. Ya kan? Yang kedua, kalau dalam Islam itu tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya kan? Ini kan tidak boleh dibiarkan. Nah, namun persoalannya saya lihat di sini, kalau MCI ini adalah sebuah yayasan dan bergerak nanti untuk memfasilitasi, membina dan menggembleng saudara-saudara kita mu'alaf ini. Namun kalau tidak diberikan fasilitas yang lain, tentu kekuatannya seperti apa? Ya kan? Sama dengan anak disuruh sekolah tapi tidak dikasih uang jajan. Sama dengan anak disuruh sekolah tapi tidak dibelikan baju sekolah, buku sekolah, kan seperti itu. Keinginan anak sekolah ada, tetapi tidak dilengkapi fasilitas. Nah, lalu pertanyaan saya, yang membedakan seseorang itu telah mu'alaf atau belumnya bagaimana? Apakah ada sesuatu yang membuktikan seseorang itu telah mu'alaf atau bagaimana? Kalau dia menjadi mu'alaf kan dia pergi ke masjid misalnya, Pak. Dia bilang di sana saya mau masuk agama Islam.
itu misalnya kayak Masjid Raya, Al-Hakim, Mujahidin, terus kita ditelepon Pak, ini ada yang mau menjadi mu'alaf, kasih nomor teleponnya, kita suruh datang di sekre, kita screening dulu, kenapa dia mau berpindah agama, ada paksaankah, atau ada maksud apakah, nah itu kita tanya dulu Pak. Nah, tentu data kependudukannya dirubah. Nanti iya Pak, Iya, setelah dia dapat sertifikat, kita ada sertifikatnya. Ada. Oh, itu yang membedakannya. Sertifikat Ya. itu merubah data NIK-nya nanti. Berarti yang mengeluarkan sertifikat ini Dari MCI, Pak. MCI, berarti MCI. Ya. Karena MCI yang memfasilitasi, Ya. gitu kan? Berarti MCI yang mengeluarkan Ya. sertifikatnya. MCI mengeluarkan diketahui oleh pihak masjid. ya. Ya, di mana dia disadatkan oleh siapa yang mensadatkannya itu. Nah, Berarti MCI ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama? Tidak? Tidak Pak. Tidak. Tidak. Berarti MCI ini berdiri independen berdiri begini. independen, gitu Ya. kan? Ya, tapi legal dia diakui oleh pemerintah gitu. Berarti Karena- nanti sertifikat itulah yang dibawa oleh orang Mualaf. tersebut ya ya untuk mengganti memverifikasi KTP. datanya yang baru. Ya. Termasukkah untuk pernikahan atau mengubah data kan Ya, seperti itu ya. ya, itu. Nah, ini kan makin menarik ini Pak Haji dan Ya. Ibu ya. Nah, kenapa makin menarik saya bilang? Kalau kita sudah bicara sertifikat ini, nah, kan ada di antara segelintir orang-orang ya. Ini jangankan di mu'alaf, di kita yang mayoritasnya aja itu ada yang salah mempergunakan Ya, untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya kan. Nah, kita tidak ingin ada orang yang dari non muslim ingin menjadi seorang mu'alaf karena ada kepentingan tertentu kan seperti itu. ya betul. Berarti nanti di MCI-nya ada di screening namanya. Iya Pak. Screening itu seperti apa itu Bu Lani? Ya pertama tentu kita tanya dulu dia dalam keluarganya, misalnya di mana dia. Yang paling pasti kita harus bertanya dulu kenapa dia mau berpindah agama. Karena suatu hari saya juga mendapat gini Pak, jam 2 malam saya menerima WA dari seorang laki-laki. Ya. Kalau dia mencari nomor saya itu dia dapatkan dicari di Google, dia dapatkan Mu'alaf Center Indonesia Peduli ini di Google di pusat Jakarta. Dia bertanya di sana, Ya. saya di Padang gitu. Oh kalau di Padang hubungin Ibu Lani gitu di WA-nya saya. Kalau dia tidak mau mati dalam Kristen, nah itu jam 2 malam Pak, itu kan saya berhutang jadinya itu menjelang Yeah. pagi saya belum ketemu, Yeah. itu kan beban saya. Takutnya tugas sebelum subuh dia meninggal. Iya, gitu ya. meninggal. Terus saya telepon, saya bilang bisa kamu ketemu saya besok pagi? Bisa, dia bilang. Nah, ketemu. Nah, itu dia bilang bahwa dia sudah lama kepengen menjadi Islam, tapi masih ada orang tua perempuannya yang menentang. Iya. Nah, setelah itu saya tanya, kalau memang kamu benar-benar, kamu siap? Maksudnya nanti kan pasti kamu disisihkan. Iya. Di situ dia bimbang Pak. Ternyata setelah itu ibunya sakit. Ibunya sakit, jadi sebagai bakti terakhirnya mungkin ya, dia merawat ibunya. Menghilang dia Pak. Saya telepon, udah nggak mau jawab, ternyata ibunya sakit. Begitu ibunya meninggal, langsung kita dihubungin. Saya sudah tidak ada halangan lagi, saya tolong segera disadarkan sebelum 25 Desember dia bilang. Jadi segera kita tuh Pak. Jadi dia menghilang tuh sebenarnya masih mendua hati karena orang tua tidak setuju. Dia mungkin sangat sayang ya dengan orang tuanya. Iya. Jadi setelah selesai semuanya, baru dia mencari kita lagi untuk minta disadarkan. Oke. Ini MCI ini udah berapa lama berdirinya Pak Haji dan Ibu? MCI ini sebenarnya mungkin Bapak tahu Stephen Indra Wibowo Iya, pernah dengar. yang ketika COVID menjual segala asetnya 1 miliar lebih untuk menyumbang kepada COVID. Iya. Nah kan 3 tahun yang lalu dia meninggal. Dia pencetusnya itu Pak. Oke. Berarti Udah 2018 ya. 2018, berarti sekitar 10 tahun, berapa? Sekitar itulah ya Bu ya. Iya. Nah, tentu ada pengalaman-pengalaman menarik selama menjadi pengurus
di MJ ini ya Pak ya, dan juga Suka dan duka. Ya, suka dan dukanya. Namun nanti akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dialog Detak Sumbar. Selenggarakannya. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan kita masih dalam program Dialog Detak Sumbar, tentunya masih dalam tema kiprah dakwah pejuang mu'alaf. Nah, di segmen 1 kita sudah membahas beberapa persoalan, baik itu suka duka atau cerita awal kedua narasumber kita menjadi mu'alaf, dan perjuangan beliau dalam mengurusi di lembaga atau yayasan mu'alaf Center Indonesia Peduli Chapter Padang ini. Tadi ini tergantung nih Pak Ji ya kan? Ya. Tentu selama MCI ini berdiri sebagai sebuah yayasan, katakanlah yayasan yang mengkoordinir seluruh mu'alaf-mu'alaf ini ya, tentu ada suka dukanya. Ya. Pak Haji, ada mungkin sesuatu hal yang sangat berkesan sampai saat ini? Ada Pak. Ada orang tua yang sekarat, mungkin umurnya sekitar 60-an. Jadi posisinya sudah di rumah sakit, dan dia rindu untuk pindah agama dari Kristen atau Konghucu ke Islam. Artinya di waktu itu dia mendapatkan hidayah. Ya. Jadi berita ini dari anak saya. Kebetulan anak saya itu berteman dengan saudara anaknya juga di Pekanbaru. Dia telepon saya karena om saya ini mau masuk Islam, tetapi posisinya sudah sakit, sudah sekarat. Datanglah saya sama Buya Muslim Nur ke rumah sakit, bertemu dengan Om Kiat tadi, dan bertanya langsung, apakah betul Om Kiat mau masuk Islam, atau karena sakit, terpaksa, atau ikhlas. Saya sebenarnya sudah lama ingin masuk Islam, ya. Dan kalau keadaan posisi Om Kiat sekarang sakit, gulanya tinggi, Om tidak bisa sunat. Bagaimana? Tahu-tahu malaikat maut datang menghampiri Om. Lahirnya Om belum Islam, batin Om sudah Islam. Alhasil saya seperti lugu tanya, kalau begitu boleh tak saya cigap sedikit? Dia pakai sarung kan? Rupanya beliau ini sudah sunat, sudah gundul. Kan sudah sunat nih. Oh iya, saya lupa katanya. Udah lama saya. Tinggal kita syahadatkannya lagi. Lalu kesimpulannya waktu itu syahadat beliau waktu Syahadat itu langsung. Benda berapa hari sudah itu meninggal. Berarti meninggal dalam keadaan Islam ya? Islam. Kami lah menyelenggarakan. Di belakang pagi sore, mau makan pagi sore ada musala. Kami sholat ke sana, langsung kita selenggarakan secara Muslim. Kalau bulan nih? Kalau saya tuh ada satu anak laki-laki pindah kerja ke Padang ini Pak, dari Bali. Dari Bali itu mungkin dia udah mengikuti keluarga di sana beragama Hindu. Sampai di sini berteman dengan Muslim, terpanggil untuk menjadi Muslim. Nah, begitu dia siap, kita syahadatkan dia di Tabing waktu itu ya, di Masjid Ukhuwah. Sudah menjadi Muslim, jadi yang taat dia Pak setelah dia menjadi Muslim. Tapi kadarullah dia setelah itu sakit. Sakit tanpa siapa-siapa di sini. Akhirnya terpanggil saya untuk merawat dia. Jadi masuk rumah sakit, saya yang nungguin. Ada satu ketemu juga dia dengan seperti adik lah, dianggapnya adik lah. Jadi dengan Iwan itu saya berdua merawat dia. Sampai pada akhirnya mungkin 3 kali masuk rumah sakit. Tetap saya waktu itu COVID. Terakhir saya tidak menunggukan di rumah sakit itu karena
di rumah sakit itu zona merah. Jadi saya tidak mungkin lagi bolak-balik, dan dia juga melarang. Bunda tidak usah datang lagi, biar Iwan nungguin saya. Dia bilang, ya oke, saya bilang, nggak datang saya. Tapi akhir-akhir itu saya lihat anak ini mulai aneh gitu. Ketika saya datang, dia lagi melihat gitu, saya bilang, kenapa kamu? Dia bilang, saya nggak ada siapa-siapa di sini Bunda. Terus saya tahu yang dia risaukan di hatinya tuh, kalau yang terburuk terjadi untuk diri dia. Saya bilang, yang kamu pikirkan apa? Kalau kamu meninggal, saya bilang gitu. Iya Bunda, dia bilang. Kalau kamu meninggal, Bunda bertanggung jawab untuk menyelenggarakan apa-apa nanti yang penguburan kamu segala macam, Bunda bertanggung jawab. Saya bilang. Terus tenang dia Pak, dipegangnya saya tuh menangis dia. Dia bilang nggak ada orang, ya nggak ada orang yang seikhlas Bunda yang selama ini saya temuin, dia bilang. Nah makanya saya bilang, kan ternyata kan ada, kita tidak sendiri di ini. Kamu berdoa saja untuk kesembuhan kamu, insya Allah pasti sembuh, saya bilang. Lalu keluar rumah sakit sehari 2 hari, sakit lagi, masuk lagi itu terakhir saya sudah dipanggil dokter bahwa punya 1 obat lagi untuk dia bisa dipertahankan. Tapi kalau tidak bisa, dokter pun angkat tangan. Saya bilang, saya menyerahkan ini sepenuhnya kepada dokter, apapun tolong maksimal, selebihnya saya serahkan kepada Allah. Nah, pihak rumah sakit sudah memanggil Ustadz Pak, untuk mendoakan dia. Nah, di situ saya terharu Pak. Ustadznya ngomong, namanya Adi. Adi, kalau dalam Islam ini ada hal-hal yang membuat kita meringankan kita. Contohnya Ustadz, dengan sedekah. Dia lihat saya, Bunda katanya Adi mau sedekah. Ya, nanti setelah ini Bunda turun ke bawah, sedekah atas nama Adi, saya bilang. Terus Ustadz bilang lagi, kalau gitu ada juga lagi, misalnya bernazar, dilafazkan. Nah, sekarang apa nazar Adi yang tercapai, yang ingin Adi buat gitu. Dia cuma bilang, kalau Adi sehat, Adi ingin membahagiakan Bunda. Ustadznya bingung, bundanya yang mana? Dia lihat, ini Bunda, dia bilang, saya yang maksudnya. Masya Allah, terharu saya Pak, benar terharu. Semua yang ada di rumah itu menangis gitu, melihat keikhlasan anak ini gitu. Terus keluar rumah sakit juga, enggak pindah kamar, tapi meninggal akhirnya. Meninggal. Nah waktu COVID saya kesusahan Pak, maksudnya kan tidak ada yang mau terima. Saya mau bawa ke rumah juga berat karena bapak juga ada sakit anunya yang udah tua juga. Akhirnya saya minta tolong lagi dengan pengurus masjid tempat dia bersyahadat, bisa dibantu kami untuk menyelenggarakan untuk dimandikan, dikafankan. Langsung bersedia orang masjid sana Pak. Jadi di sana kita selenggarakan semua sampai sholat. Alhamdulillah waktu itu ada Pak Pun Ardi dan meminta, dia bilang bisa cuman dikuburkan di air dingin. Saya bilang terlalu jauh untuk saya datang ke sana. Tolong diusahakan di Tunggu Hitam. Alhamdulillah juga waktu itu Pak Wali Kota masih Mahildi dapat dia di Tunggul Hitam. Dikuburkan di Tunggul Hitam. Dan atas janji saya yang akan menyelamatkan dia, sampai selesai ulang tahun dia yang pertama, saya bikinkan batu nisan, selesai gitu Pak. Saya tinggal jarah aja. Berarti ini murni pembiayaannya dari Ibu? Ya. Dari FJI lah? Tidak. Pribadi? Baik pembiayaan dari rumah sakitnya, sampai pembiayaan penyelenggaraan? Kebetulan, itulah Pak, semua sudah diatur oleh Allah. Begitu dia bersyahadat, enggak tahu saya apa yang menggerakkan hati saya bertanya dengan dia. Padahal dia sehat Pak, enggak sakit. Saya bilang, Adi, Bunda jaga-jaga aja ya, kamu Bunda bikinin BPJS. BPJS? Ya. Oh gitu. Iya Bunda, dia bilang. Saya bikin Pak. Begitu siap BPJS, dia mulai sakit. Jadi nol. Berarti anak ini masuk ke kartu keluarganya Ibu? Tidak, di sana dia tempat dia tinggal itu sudah ada kartu keluarga. Nah, yang meringankan saya itu banget, adiknya yang menungguin dia tuh sampai menangis bilang dengan saya, ini benar-benar tidak dibayar Bunda BPJS ini. Kenapa? Karena saya lihat tadi di dalam tagihan itu
hampir 900 juta dia selama dia bolak-balik rumah sakit. Banyak. Ya, dia bilang kalau tidak ketemu bunda dulu kayak apa saya menyelesaikan ini, dia bilang. Itu sedih saya, Pak. Nah, mudah-mudahan segala kebaikan yang Bu Lani dan Pak Haji berikan kepada seseorang ataupun orang lain waktu itu yang mungkin saat ini sudah tidak lagi bersama kita, Allah akan senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemuliaan, dan mengganti dengan amal yang berlipat ganda. Karena dalam Islam itu apabila meninggal anak cucu Adam ini putuslah segala amal kebaikannya, kecuali 3 perkara, dan salah satu diantaranya adalah sedekah jariah tadi. Sedekah jariah itu bukan kita ngasih uang saja, tidak, tapi segala kebaikan, tenaga yang kita berikan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan itu nanti juga akan mengalir pahalanya kepada kita. Amin. Lalu kita kembali kepada MCI ini. Ini yang men-screening calon mualaf ini Pak Haji dan Ibu Lani juga ikut? Ya, ikut. sama-sama aja Pak. Di dalam kita kepengurusan kan ada kebanyakan yang jawab apa jawabannya? Mbak, aku masuk Islam. Macam-macam Pak. Mereka dapat hidayah tuh dengan bermimpi, dengan mendengar suara azan, dengan mendengar pengajian, macam-macam Pak. Ya kan sebenarnya kalau kita memutuskan untuk mualaf itu artinya kita masuk Islam itu kan secara kafah, secara menyeluruh, hati kita, iman kita, keyakinan kita. Ini jangan-jangan nanti, aku masuk Islam, amor cewek bu, kan tina ke cewek itu apaan ada awak harus masuk Islam dulu. Banyak yang seperti itu, banyak Pak. Iya kan? Mayoritas tuh. Ada seperti itu. Ada banyak yang seperti itu. Lalu bagaimana MCI memberikan keyakinan agar mantap keimanannya? Ya kan kita memberi setelah dia bersadat, sertifikat kita tahan dulu Pak. Kita suruh dia datang pembinaan, kita suruh dia belajar, setidaknya dia sudah bisa sholat atau ayat-ayat pendek. Kita serahkan sertifikat untuk dia mengurus. Oh, tidak langsung seperti orang nikah ya? Oh tidak. Selesai ijab kabul langsung dulu. Kita punya suatu lembaga pembinaan dan pendidikan sehingga anak-anak ini betul-betul bisa menjalankan syahadat dan sholat yang baik dan benar. Andai kata sudah lulus daripada yang kita persyaratan kita berikan, barulah kita serahkan ijazah tadi. Karena apa? Ijazah ini atau sertifikat ini bisa menjadi modus. Modus minta bantuan kemana-mana Pak, ngamen ya. Kita orang mualaf perlu pembinaan, dan ini bisa menjadi suatu pekerjaan Pak. Jadi artinya apa? MCI ini sudah warning ya terhadap hal-hal modus seperti itu. Karena bagaimana akibat daripada kegiatan orang-orang sebut ke MCI perginya. Karena kita mengeluarkan sertifikat. Berarti itu pernah kejadian ya Bapak Ibu? Jadi kita sekarang punya grup di seluruh Indonesia ini, ada grupnya. Nanti kalau yang agak aneh-aneh nanti kita share di grup. Ini ada yang mendatangin MCI di mana gitu. Nah, nanti dijawab nihil. Jadi ibaratnya di cabang-cabang lain itu saling mengingatkan. Ini kalau modus begini ini jawabannya. Kalau modus begini ini solusinya. Kenapa? Kita di MCI ini kan tidak 100% duduk di sekretariat itu. Kita kan punya kegiatan juga, punya usaha juga, kan? Untuk menghidupi keluarga kita. Karena di kasus kita hitung kasus MCI ini tidak akan habis-habis Pak. Dari subuh sampai maghrib ada terus. Kalau hati tidak lapang, iman tidak kuat, walau belum nanti kasus kematian Pak. Kasus kematian kan dia tahu keluarganya dia misalnya Kristen. Padahal dia sudah bersadat, sudah Islam. Nah ketika dia meninggal, tarik menarik ini, keluarganya tidak mau mengakui dia Islam itu, dia akan menyelenggarakan secara Kristen. Gitu. Nah itu MCI dengan sertifikat yang kita pegang, kita berhak Pak untuk mempertahankan dia, memakamkannya sesuai dengan syariat Islam. Seharusnya MCI ini juga dilengkapi oleh sarana dan prasarana lain selain dari kantor, ada juga ambulannya seharusnya. Sudah Pak, di mana-mana sudah. Mungkin termasuk di Padang. Padang belum. Maksud artinya kita belum ada bantuan dan memiliki ambulan seperti itu. Kalau di tempat lain kan sudah Pak Win. Jadi kita harapan kita menghimbau masyarakat Sumbar
Ya. untuk Bisa ya. bantu dan peduli dengan MCI ini. Karena ini masalah umat. Ya. Itu termasuk yang tadi amalan-amalan kita itu. Nah, Tapi sepertinya MCI ini harus sering-sering nongol di TV atau nongol di media sosial nih agar supaya Jadi yang lain. Itulah salah satu kelemahan kami, Pak. Dan inilah suatu keberuntungan dan izin Allah kita bisa ada di sini, Pada Pak. hari ini kita Ya. dipanggilnya. Tapi sudah pernah bertemu dengan kepala-kepala daerah di Sumatera Barat ataupun di kabupaten kota, Ibu dan Pak? Jadi arti mungkin secara formal pun kita tuh masih lugu, Pak. Belum mengerti administrasi itu, Pak. Pertama sekali waktu. Ya. Yang kedua siapa yang kita hadapi. Enggak. Ini kan MCI ini kan berkantor di komplek perkantoran Masjid Raya Ya. Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Di sana kan bukan MCI aja, ada Basnasnya, Ada Basnas. ada Dewan Masjidnya, iya kan? Ada Majelis Ulama Indonesia baru berkantor di sana, ya. ya kan? Ada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau juga Ya, di kan. sana, ya kan? Dan ada juga pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, ya kan? Mungkin perlu kiranya sering-sering pendapat dengan mereka-mereka yang lain. Ya, mungkin setelah ini mungkin kita Jadi harus seperti artinya harus ada suatu yang membantu, mendorong, mengingatkan sehingga terjadi kolaborasi. Ya. Ya. Kalau misalnya MCI saja datang ke Basnas atau ke MUI, dia tidak akan melengah. Ya. Tapi kalau ada mensupportnya, oh itu ya peduli kok kerja awak benar kok mah. Sejauh ini. Sejauh Jadi ini. artinya kita perlu juga bantuan yang bisa mendorong semua organisasi ini menyatukan, membina MCI ini. Sejauh ini upaya apa yang pernah dilakukan, Bu, untuk menjangkau semua itu? Mungkin keterbatasan ya, Pak ya. Keterbatasan sebenarnya Mu'alaf Center Indonesia Peduli ini ketuanya kan Pak LK Sinardi. Ya. Beliau juga sibuk ya dengan Dia pekerjaan usahanya, dia, usahanya. Jadi nggak bisa terlalu aktif dia di dalam ini. Sebenarnya tidak perlu ketua juga, sekretaris juga bisa. Ya. Yang penting sekretaris ada stempel. Lalu MCI ini kan sebuah yayasan, ya kan? Yayasan yang mengkoordinir saudara-saudara kita yang mu'alaf. Mu'alaf itu kan nama sebelumnya, artinya orang non-muslim masuk Islam itu namanya mu'alaf. Setelah dia masuk, dia bukan mu'alaf lagi kan? Dia sudah muslim kan? Ya. Apakah dari saudara-saudara kita yang telah menjadi mu'alaf dan muslim itu ada juga yang ikut berdakwah seperti kita-kita yang lain? Ada, Pak? Ada. Apalagi ini bulan Ramadan ini, Pak. Ada kegiatan-kegiatannya Ada. seperti itu. Dan mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat. Artinya misalnya Pak Haji Irwin, Pak Haji nanti di masjid ini tanggal sekian gitu kan. Nah, ada enggak Pak Haji? Artinya Pak, pertama sekali ada kita punya kader yang tamat dari Stepik, Ya. Ustaz Amin. Kemudian dia diberi haji oleh Pak IP yang ngajar di Tazkiyah. Tazkiyah, ya. Ya. Kemudian ada senior kita Buya Muslim Nur sudah almarhum. Di mana-mana dia selain adakan suatu umroh dan dia jual jual mu'alaf ini ke kampung-kampung di mana dia dakwah. Sehingga kita dapat gratis sunat di rumah sakit Siti apa yang di Bypass. enggak, bukan yang yang Muhammadiyah punya ini. Oh, rumah sakit Ibnu Sina, Ibnu Sina. Aisyah yang mana nih, Pak? Ibnu Sina. Jadi siapa yang mualaf masuk Islam dikitankan gratis free. Sunat. Tetapi apakah sampai saat hari ini kita tidak tahu. Ada, Pak? Ada. Jadi itu salah satu fasilitas. Karena dia berjuang berdakwah terus, bantulah mualaf ini yang sangat lemah lahir dan batin. Kalau ada pekerjaan, tolong carikan pekerjaan.
sehingga mereka bisa kuat dan mandiri. Mm-mm. Satu lagi harapan kita ada ustadz muda, ya, tapi sudah mendahului kita 3 bulan lalu. Ya. Hari. Ustadz Ahri. Kori, Pak. Oh iya. Beliau mu'alaf ya Pak ya? Mu'alaf. Oh saya enggak nyangka ini. Mu'alaf. Sudah mendahului kita. Mm-mm. Dan ada lagi satu kader kita yang Asia, apa namanya? Fadil. Ini mu'alaf juga. Mualaf. Tamat Mesir dia, Arab. Iya, Mesir. Artinya sebelum dia setelah mu'alaf baru dapat pendidikan di Mesir. Bapaknya yang Chinese, mamanya dari Departemen Agama, anaknya disiapkan sekolah ke luar Timur Tengah. Udah selesai. Dakwah sekarang. Sekarang sudah di UIN ya. Di UIN ya. Dosen juga dia. Jadi artinya kalau bisa harapan dari kami dari pengurus mualaf ini ada kader-kader kita yang bisa menjadi contoh tauladan. Ya setidaknya relawan-relawan lah Pak. Ditambah lagi kepedulian dan relevan tadi untuk yang peduli kepada MCI ini. Karena kalau MCI saja bergerak tanpa kepedulian dari seluruh umat Islam yang ada, kami tidak ada apa-apa. Ya. Tidak ada gaji Pak. Kalau kita lihat ya, Ya. kita sebut saja almarhum Ustadz Yahya Waloni. Ya. Kan mu'alaf. Beliau itu gencar menyuarakan bagaimana orang memantapkan akidahnya dan keimanannya pada Islam itu tuh, dalam segi dakwah itu, dan beliau kan mendapat tempat, ya kan? Makanya saya tanya seperti tadi, kawan-kawan MCI di Padang ini ada juga enggak yang jadi ustadz gitu? Ada Pak Haji? Ya itu. Ada. Bahkan ada mungkin yang jadi guru TPQ atau TPA gitu. Ya. Ya, artinya ada tapi belum menonjol lagi. Belum menonjol. Oh, karena keterbatasan segala sesuatunya. Ya, jadi artinya itulah yang kami mencari suatu sampel ya, contoh bagaimana MCI ini bisa naik tingkatnya. Karena kita tahu figur tadi. Ini Pak Haji dan Bu Lani, Ya. ini aslinya Tionghoa ini. Ya. Tionghoa yang sudah dari kecil Ya. Iya. tinggal di Padang. Di Padang. Keturunan lah. Keturunan gitu ya. Papa Tionghoa, mama. Tapi sekarang nggak mirip-mirip Tionghoa lagi ya. Ya. Sudah naturalisasi. Iya. Enak. Apalagi saya nih. Kalau biasanya kan Tionghoa itu kan matanya sipit-sipit Nah. gitu ya kan. Kalau Pak Haji nggak sipit lagi nih. Ada teman saya yang guruman sipit dah, betul Jepang dia. Tapi dia bisa hadir, dia ngajar sekarang nih. Saya dulu ada waktu kecil-kecil di zaman-zaman SMA atau kuliah, baru-baru kuliah lah, ada turunan Tionghoa ini menjadi ustadz di Kota Padang ini. Beliau tuh, saya udah lupa nama beliau. Beliau tuh kalau pergi pendakwah pakai Vespa terus tuh, ya kan? Lupa saya nama beliau. Saya kalau beliau berdakwah, saya tuh kusuk mendengarkan. Kenapa demikian? Saya kalau berdakwah ini ya Pak Haji, bulan ini, saya lebih percaya orang yang mu'alaf bicara ketimbang orang yang seperti saya gitu kan. Namun nanti akan kita bahas setelah jeda pariwara, tetap di Dialog Detak Sumbar. Oke. Baik, kita lanjutkan di segmen terakhir, masih dalam program Dialog Detak Sumbar, tentunya masih dalam tema kiprah dakwah pejuang mu'alaf ya. Ini makin ke ujung kita, ini ceritanya semakin menarik. Kenapa? Pembahasan tentang mu'alaf ini tidak hanya pembahasan tentang pemantapan iman dan akidah, namun juga ada suka duka dan perjuangan di balik seseorang memutuskan untuk hijrah memeluk agama Islam itu sendiri. Kembali ke Pak Haji ini. Ya, Pak. Artinya Pak Haji sudah berapa lama berumah tangga? Saya sudah 47 tahun. 47 tahun. Dikaruniai berapa orang anak Pak Haji? 4 meninggal, 1 tinggal 3. Tinggal 3, ya kan? Anak-anak sudah dewasa semua? Udah selesai semua, Pak. Sudah berminantu Pak Haji ini? Satu yang belum lagi. Satu yang belum. Laki-laki. Dari yang 3 berapa perempuan? 3 perempuan, 1 Pak.
Satu perempuan. Ya. Udah berumah tangga? Rumah tangga, punya anak 3, status dosen Unan. Oh, luar biasa ini. Ya. Satu lagi yang paling tua di Malaysia, status sudah profesor. Ini luar biasa Pak Haji ya. Ya. Yang Ya. bungsu? Yang bungsu itu yang dosen Unan, Pak. Berarti Yang nomor 2 itu dakwah, yang kerja kelilingnya dakwah. jadi ustadz gitu ya? Jadi ustadz. Dia bilang menjadi ustaz betul, dia nak lagi. Jadi biarlah dia safari dulu, mencari jati dirinya. Oh gitu. Umurnya berapa? Sudah 40 sekian, Pak. 40 sekian. Ya. Belum berumah tangga? Belum berumah tangga. Itu hidayah juga, Pak. Pak Haji kesehariannya bekerja? Saya orang bisnis, Pak. Orang bisnis. Buka toko Di? di Ulak Karang, dekat depan BCA. Namanya Sari Mulia Elektronik, Pak. Oh, Pak Haji yang punya. Ya. Nah, ini bisa ini. Jadi dan saya sejak COVID Iya. membiasakan diri keluarkan zakat tiap hari. Tiap hari ya? Kalau zakat mal itu kan setelah sampai nisabnya baru dikeluarkan. Ceritanya keuntungan saya misalnya dapat 100.000, saya keluar zakat 2,5%, 100.000 kan 2.500. Ya. Ditambah untuk THR karyawan saya tambah kali 2,5% kan 5.000. Saya simpan di rumah. Tidak saya di bank titip, saya simpan di kamar saya. Sampai 1 tahun. Ini usaha ini Pak Haji rintis setelah berkeluarga atau dari orang tua terlebih dahulu? Tidak. Dari kita sendiri. Dari sini. Artinya dulu ini kembali kita cerita awal ya dari segmen 1. Di waktu Pak Haji memilih untuk menjadi mu'alaf dan menikah dengan ibu waktu itu, tentu Pak Haji berdiri di nol. Nah, jadi apakah orang tua mengasih modal waktu itu? Jadi kita balik ke kilas balik. Ya. Ya. Saya umur 22 udah kuliah di AKBP. Akademi Keuangan Bank dan Pembangunan. Pada waktu itu kampus kami Jalan Dr. Abdullah Ahmad atau PGAI. Jati 2. Iya. Yang deretan Depan M. sekip Jamil. dia. Di sana saya kuliah. Kebetulan saya juga ada les LPTK PGAI namanya, les mengetik cepat di PGAI. Dan istri saya kebetulan belajar mengetik 11 jari. Saya ambil pembukuan. Kalau Pak Haji 10, Ibu 11. Ya. Administrasi. Di sanalah saya ketemu sama ibu ini. Enak. Ini bersebelah-sebelahan ngetik nih, enggak? Ya, saya jurusan saya pembukuan, dia mengetik beda kelas, Pak. Berbeda kelas. Nah, ketemunya di mana, Pak? Waktu acara misalnya wisata. Oh, gitu. Ketemu. Kalau kita kalau sekolah SMA itu kan teman sama cewek itu biasa aja. Pak Haji belum muslim waktu itu? Belum. Tapi Pak Haji tahu ibu muslim? Ya. Ini orang awak sama Iya kan? Lalu pandangan pertama tumbuhlah. Jadi kemudian status saya sudah bekerja juga sama abang saya. Di elektronik juga? Ya, abang saya itu buka elektronik, saya sebagai pembantu beliau. Kalau ada yang beli kita angkat gitu. Ya, sambil saya belajar. Dan dialah yang membayarkan uang kuliah saya. Sampai tamat. Jadi dalam hal ini, dalam perjalanan itu nampaklah Supik kau tadi. Mani dah Supik kan nampaknya. Iya. Jadi rupanya Supik ini lah dulu nak punya. Mawar ke Baduri nampaknya. Kan? Jadi datanglah Mawar Baduri ini yang punya mawar ini. Meha-meha dia, Pak. Dia putus di tengah Kalau jalan. di Minang mau berduri itu berbahaya itu, Pak. Berbahaya, Pak. Dipandang rasa tak tahan, diganggam tangan luko gitu kan. Jadilah luko tangannya beliau. Jadi dibuatlah keputusan putuskan di tengah jalan. Siapa yang diputuskan? Yang Calon daripada ibu ini. Oh, calon ibu ini. Ya. Ini Bapak ancam tuh gimana? Bukan. Calon itu yang mengancam dia. Karena kamu sudah kualat atau gimana, sudah sesuai dengan perjanjian kita. Padahal statusnya kan tunangan. Iya. Kita pisah di tengah jalan. Itulah jodoh tadi ya, Pak ya. Jadi datanglah saya menghadap orang tuanya. Apa jawaban orang tua? Kamu Cina, dia Islam.
agamamu Kristen. Bapak kalau cerita menghadap ini, mana Bapak yang lebih kuat menghadap gubernur daripada menghadap calon mertua? Calon mertua lah. Mentalnya maksud saya. Mentalnya kita polisi lagi Pak. Hah? Dia bacakan ayat kurungan saya lihat dia. Iya. Hah? Iya. Dia pakai lagi pistol sedikit ya. Dia pistol dia bilang. Hah? Lalu kesimpulannya? Kesimpulannya kamu Cina, agama Kristen. Artinya tidak mungkin gitu ya. Lalu Bapak? Dia tidak tanya saya berapa pendapatan kamu, gaji kamu sebulan. Ya, agama yang dipentingkan terlebih dahulu. Lalu hasilnya dari waktu itu? Kesimpulannya, apa kamu mau masuk Islam? Ada jalannya. Ya. Jawab saya, yes, saya Islam. Oke, 2 hari 3 hari besoknya saya di Kitan, di jalan apa nih, di Purus. Ada Pak tua tuh. Alhamdulillah 3 hari kelar kita punya apa nih, kering semua. Langsung sadatnya. Saya sudah sadar. Lalu lapor lagi ke calon mertua. Ya kemudian sanalah saya nikah. Ya nikah kebetulan kantor agamanya di balik rumah kita di Jati itu. Yang menikahkan adalah Datuk Dalimi Abdullah. Oh, mantan Kemenak Sumbar itu ya? Ya. Sampai saat ini kayak kami masih komunikasi sama beliau. Dia bilang cucu Pak Datuk ala jadi profesor. Luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi artinya dia bangga. Maka saya tetap istiqomah, ya, menjalankan. Karena saya ingat pesan mama saya, kamu sudah tidak Kristen, kamu pindah ke Islam, apa tanggung jawab saya pada Tuhan nanti? Mama, itu tidak kewajiban mama. Cuma mama minta kamu tu tetaplah istiqomah menjalankan Islam ini. Ya. Apa ujian terberat yang pernah Pak Haji lalui setelah Pak Haji menjadi mualaf? Ya, kalau terberat itu memang pertama sekali dari keluarga Pak. Pernah Pak Haji diuji dengan kesusahan? Ya, kesusahan biasa Pak. Saya juga dapat bantuan apa zakat mal. Dia bilang saya, ini saya kasih kamu berapa uang untuk usaha kamu, bukan untuk makan kamu. Ya. Jadilah Pak. Dia menangis, saya menangis. Tapi alhamdulillah dengan kejadian itu terjadilah saya ini kebobolan, toko saya masuk maling. Habis. Balik nol lagi saya. Lalu sekarang kembali. Ya, kemudian sudah itu alhamdulillah sudah saya dah bisa daftar naik haji. Luar biasa. Jadi setiap musibah itu Allah memberi sesuatu terbaik. Ya. Nah, lalu terakhir ini ke Bu Lani, ya. Apa kedepannya yang betul-betul diharapkan Programnya ya. programnya oleh MCI ini untuk kepada semua pihak yang menonton kita pada malam hari ini? Apa imbauan lah? Ya, yang pasti kita minta lah ya seluruh kaum muslimin untuk mungkin lebih peduli lagi lah kepada mu'alaf-mu'alaf ini. Walaupun selama ini kita bilang tidak peduli, bukan ya Pak, tapi mungkin lebih peduli. Ya. Karena untuk sekarang alhamdulillah ada beberapa teman yang support juga, kayak Wardah itu mereka support kita dengan memberikan paket Ramadan untuk para mu'alaf yang sudah kita bagikan juga kemarin. Terus ada beberapa rekan-rekan juga sudah mengeluarkan zakat malnya untuk diserahkan ke MCI untuk disalurkan kepada mu'alaf-mu'alaf. Nah, akan kita salurkan. Mungkin akan mengadakan buka bersama juga kita nanti di hari Sabtu. Saat itu kita akan membagikan zakat mal titipan teman-teman.
Nah, ke depan ya mungkin seperti saya bilang tadi, kepeduliannya, karena mereka rata-rata itu kehidupan mereka itu susah, Pak, menengah ke bawah. Jadi perlu campur tangan kita sebenarnya untuk membantu meringankan beban mereka. Nah, makanya saya selalu berupaya setiap hari Ahad ada pembinaan itu, saya selalu berupaya agar yang datang itu ada membawa satu oleh-oleh, mungkin berupa sembako yang kita ganti-ganti nanti, mungkin hari ini belas, besok minyak, telur, Indomie, kita usahakan terus, Pak, yang seperti itu agar mereka gembira gitu. Oke. Ini di samping mungkin barangkali ada anak-anak muda yang jadi mu'alaf, ada juga enggak orang yang sudah berkeluarga, beranak pinak gitu, sepi? Ada, Pak. Lalu bagaimana anak-anaknya? Ada yang ikut, Pak. Waktu dia bersadat, anaknya diikutkan. Ada juga karena anaknya sudah dewasa, dia memilih kan. Dia memilih, jadi belum. Nah, kadang-kadang dia terlihat dengan keluarga yang lain itu tertarik. Dapat hidayah juga anaknya. Udah pernah kita mensadatkan satu ibu dengan 3 anak. Satu ibu dengan 3 anak? Iya, 3 anak. Pernah nggak timbul konflik nih di MCI? Maksud saya seperti ini. Biasanya setelah dia berumah tangga, punya anak-anak, lalu suaminya misalnya dapat hidayah. Dicerai lagi dia. Iya kan? Dapat hidayah, lalu dia mu'alaf. Istrinya enggak. Tentu bercerai dia. Ada, Pak. Ada yang seperti itu. Karena dia tidak mau ngikutin. Iya. Berpisah. Atau sebaliknya, istrinya yang dapat hidayah, suaminya tidak kan? Ada, Pak. Jadi sebenarnya bermacam-macam ya, suka dukanya di dalam mu'alaf ini, banyak suka dukanya lah. Tetapi ini luar biasa ya. Jadi kalau saya jawab, Pak, sekretariat dari mu'alaf ini harus kuat iman, teguh dan beriman. Iya. Lebih berat kepada kerjaan panti, Pak. Iya. Kalau panti cuma anak-anak yang nakal, bisa kita kurung. Ini tidak masyarakat yang nakal. Kadang-kadang masyarakat tuh mengakal-akalin kita, Pak, dengan modus Islam. Obatnya digunakan untuk hal-hal lain gitu ya. Jadi dalam hal ini bantulah kami, enak, baik pikiran maupun tenaga, dan kemudian infak sedekah. Karena tanpa hal yang tadi di atas, kami tidak berdaya, Pak. Kami juga manusia. Ya, kami juga haus dan lapar, Pak. Iya. Kita punya juga beban, Pak. Kita memang tidak digaji, Pak. Yang gaji kita Allah. Jadi marilah kita bersama-sama. Ibaratnya basamu mako kai bajadi. Dalam rangka menegakkan agama Islam. Oke lah. Ini kan Pak Haji dengan Bu Lani ini kan terbalik posisi ini. Terbaliknya maksud saya. Kalau Pak Haji yang laki-lakinya masuk ke tempat yang perempuan, artinya Pak Haji jadi orang Sumando di sana kan. Nah, di mana-mana orang Sumando itu kan dihormati kan seperti itu. Ini Bu Lani terbalik nih. Ini yang perempuan, ya kan, masuk ke keluarga besar yang laki-laki. Tentu di sana Ibu Lani juga punya, kalau bahasa Minangnya, pambayan tuh sama-sama minantu. Ya kan? Sudah tuh punya adik ipar atau kakak ipar sama parusi. Resmando segalanya. Awal-awal dulu langsung bisa menyatu dengan orang tua atau ada perbedaan gitu, Bu? Karena Alhamdulillah saya menyatu. Menyatu saya karena saya tinggal dengan mertua dan dengan beberapa ipar yang laki-laki perempuan, tapi alhamdulillah saya diterima dengan baik. Satu hati lah. Ya. Mungkin karena sudah terbiasa juga barangkali ya, Bu. Ya. Nah, pernah bertemu dengan gubernur? Pernah. Pernah dengan wali kota? Atau pernah menawarkan proposal-proposal kepada wakil-wakil rakyat untuk? Belum, Pak. Belum, untuk bantuan. Nah, tentu ini akan menjadi harapan nanti ke depannya, ya kan? Karena MCI ini tidak hanya butuh kantor, tapi butuh operasional. Ya, karena tadi dibilang kan ada juga yang sakit, ya kan? Ada juga yang sampai meninggal dunia, ya kan? Terkadang
orang-orang ini enggan untuk memberikan pertolongan gitu kan. Bisa enggak pakai ambulan? Oh enggak bisa dah gitu gitu. Nah, Kita punya aja ya kan? Kalau MCI punya sendiri kan itu jauh lebih bagus gitu kan. Nah, lebih afdol ya. Insya Allah. tapi nanti bersama-samalah kita untuk berjuang ya kan? Karena walau bagaimanapun kita sama-sama berjuang menegakkan agama Allah ya kan? Sebagai penutup dari Pak Haji ini, ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa kita di kesempatan hari ini, Pak Haji? Terima kasih para pemirsa dan peduli kepada MCI. Kami mengajak, menghimbau untuk membantu dan mengingatkan serta kebersamaan kita dalam memajukan dan meningkatkan taraf hidup mualaf Indonesia dengan cara banyaklah bantu berdonor dengan mualaf Indonesia. Karena bagaimanapun setiap mualaf itu pasti orang yang lemah lahir dan batin, lemah mental, lemah segala-galanya. Jadi kami mengajak kaum muslimin, muslimat untuk bersatu, membantu, menyatukan semua etikat baik kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lani, terakhir sebagai closing statement, ada yang mau disampaikan? Baik itu terkait yayasan ataupun terkait sesuatu yang bisa menjadi ilmu atau pedoman bagi pemirsa kita yang nonton hari ini. Ya, saya cuma berharap untuk yang sudah menjadi mualaf agar tetap istiqomah menjalankan syariat Islam ini dan belajar agama itu jangan dengan mencari waktu yang luang, tetapi luangkanlah waktu untuk belajar. Insya Allah akan ada manfaat dan tetap akan istiqomah. Oke. Baik, pertanyaan saya sedikit. Ini yang mualaf ini dicatat oleh MCI? Ada registrasi ya? Diregistrasi, ya kan? Nah, saya kan artinya gini, jangan-jangan dia mualaf tahun ini, 5 tahun kemudian dia hilang lagi, balik lagi. Iya. Pernah enggak kejadian seperti itu? Itu belum, Pak. Belum lagi. Insya Nah, Allah. kita tidak berharap hal yang seperti itu, karena mungkin barangkali merasa ini sekolah untuk apa pindah halia, yang seperti itu. Baik, para pemirsa, para TV, demikianlah perbincangan kita dalam program Dialog Detak Sumbar dengan tema kiprah dakwah pejuang mualaf. Sebagaimana yang disampaikan, ukhrijat linas litamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Lalu di sisi lain juga dijelaskan, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tentu kita sebagai muslim sejati dan sebagai penganut agama dengan penuh keimanan, mari kita tetap beristiqomah menjaga keyakinan dan keimanan kita untuk mempersiapkan diri nanti bertemu dengan Sang Pencipta. Terima kasih, banyak maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Dialog Detak Sumbar selanjutnya. Salam.